Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TDJ Review. Di samping saya ini ada sebuah power tool yang akan kita coba sebentar lagi, yaitu sebuah marble cutter dari merek Dolis dengan model BA116. Jadi ini alat digunakan khusus untuk pemotongan keramik dan granit. Seperti apa kemampuannya, langsung saja kita akan unboxing. Nanti kita akan lihat untuk spesifikasinya dan nanti kita akan tes juga. Dan nanti kita akan buat kesimpulan di paling akhir video supaya kita bisa berbagi informasi bagaimana rasanya menggunakan marble cutter dari merek Dolis BA116 ini. Langsung saja rekan-rekan, kita mulai videonya. Seperti ini rekan-rekan penampakan untuk power tool yang akan kita bahas di kesempatan video kali ini dari merek Dolis dengan model BA116 marble cutter. Untuk spesifikasinya seperti ini. Input powernya 1400 watt, kecepatan putarannya ada di 13.000 rpm, kemudian cutting disk diameternya 110 mm dan kedalaman potongnya sampai 33 mm. Sekarang kita akan buka kemasannya, kita akan lihat isi di dalamnya. Oke, setelah kita keluarkan seperti ini saja ya rekan-rekan ya. Untuk unit dan aksesorisnya tidak terlalu banyak, kita akan cek kartu garansi. Untuk kartu garansi ini berlaku gratis servis dan spare part 2 kali selama 6 bulan, kemudian diskon 30% selama 12 bulan dan gratis servis selama 2 tahun. Selanjutnya kita cek untuk buku manual instruksi cara penggunaan dan keselamatan, ini dalam bahasa Inggris dan lengkap. Oke, selanjutnya ini adalah aksesorisnya ya rekan-rekan ya, hanya disertakan seperti ini saja. Ini yang pertama adalah kunci-kunci, ada satu set, ini isinya 2, digunakan untuk mengganti mata potong keramiknya nanti. Selanjutnya ini adalah drainase ya rekan-rekan ya, untuk jalur air untuk mendinginkan mata potongnya. Cuma sayangnya ini tidak disertakan untuk selangnya ya rekan-rekan ya, hanya untuk di bagian mesinnya saja. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan bahas mengenai unit utamanya. Seperti ini, warnanya hitam dan silver. Ini kalau bodi-bodinya ini terbuat dari plastik di bagian handle dan cover mesinnya ini, tapi kualitasnya lumayan oke dan finishingnya juga bagus. Cuma sayangnya di bagian handle-nya tidak disertakan untuk rubber grip atau karet ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk bagian switchnya ini dilengkapi dengan penutup karet supaya untuk debu tidak masuk ke dalam mesin. Bagian penguncinya juga ada penutup karetnya. Dan ini hanya on off saja, tidak variable speed. Selanjutnya ini untuk bagian dudukan motornya, ini menggunakan bahan aluminium ya rekan-rekan ya, aluminium diecast, dicat, ini lumayan oke, untuk finishingnya bagus. Kemudian untuk bagian as tengahnya, ini untuk pengunci dari mata potong keramiknya. Ini cara membukanya menggunakan 2 kunci, dan ini untuk penguncinya bentuknya bulat 2 dan ini diameternya lebih besar daripada yang di gerinda. Kemudian untuk base plate-nya ini bahannya seperti stainless ya rekan-rekan ya, terlihat kokoh. Kemudian di bagian tengahnya ada lipatan bentuk X, jadi lebih bagus, tidak melewat. Kemudian ini untuk as swingnya ada di bagian depan. Kemudian bagian belakangnya ini ada untuk pengaturan ketinggian pemotongan. Nah seperti ini bisa kita atur. Untuk penguncinya terbuat dari plastik. Kemudian untuk ketebalan base plate-nya ini lumayan ya rekan-rekan ya, 2 mm. Untuk bagian penutup motor ini terdapat merek, spesifikasi dan nomor seri juga. Ada untuk tempat karbon brush sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan juga ada satu. Selanjutnya ini untuk ventilasinya di bagian kanan ini lumayan bagus ya rekan-rekan ya, bahannya aluminium mesh dan ada platnya penutup dari besi. Oke, untuk bagian kelistrikan sudah menggunakan steker yang besar. Ini 16 ampere, kemudian untuk kabelnya menggunakan 2 kali 1 mm persegi, jadi ini sudah bagus. Sekarang kita akan lakukan pengetesan. Yang pertama untuk beratnya adalah 2,9 kg, hampir 3 kg. Kemudian untuk daya aktualnya kita akan coba menggunakan listrik 450 watt, apakah kuat? Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, seperti ini kita nyalakan untuk mesinnya.
tidak kuat rekan-rekan ya, kita coba yang 900 watt. Selanjutnya yang 1300 watt. Oke, juga tidak kuat. Sekarang pakai yang terakhir 2200 watt. Oke, 2200 watt dapat bekerja dan tidak turun. Untuk MCB nya daya aktual ada di angka 700-an watt ya rekan-rekan ya. Jadi ini untuk hentakan pertamanya yang tinggi. Selanjutnya kita ukur kecepatan putarannya ada di angka 13.900 rpm. Ini lebih tinggi dari yang ada di spesifikasi. Kemudian untuk tingkat kebisingan ada di angka 90 dB ya, tergolong keras ini untuk power toolnya. Sekarang kita coba untuk pasang mata keramik model yang biasa seperti ini. Kita langsung pasang dan kita kencangkan. Untuk mengencangkan dari bautnya ini terbalik ya, posisinya ke kiri ya rekan-rekan ya, untuk mengencangkan. Sekarang kita akan langsung coba untuk memotong keramik. Ini saya ada keramik lantai biasa warna putih, kita akan coba potong ya rekan-rekan ya. Kalau yang saya rasakan memang untuk memotong keramik menggunakan marble cutter ini lebih enak, lebih stabil karena dia ada base plate-nya. Berbeda dengan jika kita menggunakan gerinda tangan sebagai pemotong keramik, ya lebih tidak stabil. Karena ini enak, powernya juga full, tapi ini hasilnya agak gumpel-gumpel rekan-rekan ya, karena memang berpengaruh dari mata potong keramiknya. Sekarang kita akan coba mengganti mata potong keramik ini dengan yang jenis turbo. Modelnya seperti ini ya rekan-rekan ya, ini sudah lama sekali saya pakai dan sepertinya sih tidak terlalu tajam juga, tapi akan kita coba hasilnya bagus apa enggak. Oke, kita coba potong seperti ini. Lebih tajam ya rekan-rekan ya untuk mata potong ini daripada menggunakan yang biasa dry cutting tadi. Nah, ini bisa stabil banget jika kita potong keramik menggunakan marble cutter. Powernya juga stabil, tidak naik turun. Dan hasilnya ini rekan-rekan ya, halus, tidak banyak gumpil-gumpil yang besar di bagian potongan keramiknya. Sekarang kita akan coba untuk memotong granit ya. Ini granit ini pastinya lebih keras daripada keramik. Kita akan langsung coba potong. Nah, ini rekan-rekan ya, terasa lebih berat daripada kita potong keramik. Tapi memang untuk menggunakan mesin ini jadi lebih enak ya, karena powernya besar banget. Kita bisa santai untuk motong, bisa kita kejar untuk lebih cepat untuk pemotongannya. Jadi tergantung kita saja mau cepat atau mau lambat untuk pemotongannya. Ini mata potong keramik saya ini sudah agak tumpul ya rekan-rekan ya, jadi agak berat. Tapi kalau power mesinnya konstan, tidak ada penurunan performa. Sekarang kita coba sekali lagi ya untuk potong granit ini. Oke, saya akan mencoba untuk memotong dengan dipaksa ya rekan-rekan ya. Ini akan saya sedikit paksa, dorong dengan lumayan kuat seperti ini. Saya akan coba dorong lebih cepat lagi, apakah ada penurunan kecepatan atau performa dari marble cutternya. Ini seharusnya pakai air ya rekan-rekan ya, supaya tidak ngebul banget. Harusnya pakai air dan tidak panas untuk mata potong keramiknya. Cuma tadi selangnya tidak disertakan, jadi saya tidak ada stok selangnya ya untuk mencoba. Oke, dan ada bekas garis ya rekan-rekan ya di jalur base plate-nya tadi. Nanti kita akan cek kembali dan kita buat kesimpulan. Rekan-rekan, sekarang waktunya kesimpulan setelah kita mencoba marble cutter dari merek Dolis dengan model BA116. Dari segi build quality, yang pertama ya, build quality-nya oke ya menurut saya rekan-rekan ya, bagus, tergolong bagus untuk bagian body-bodinya, kemudian bagian gearbox-nya, kemudian bagian base plate-nya, semuanya tidak ada masalah, bagus. Kemudian untuk powernya juga mantap ya rekan-rekan ya, tidak ada penurunan performa walaupun untuk pemotongan granit yang keras, kemudian kita paksa, kita dorong maksimal juga tidak ada masalah. Kemudian untuk hasilnya, itu hasil bisa bagus, hasil bisa ada gumpil-gumpilnya, itu tergantung dari mata potongnya ya rekan-rekan ya.
mata potongnya kalau kita pakai yang bagus nanti hasilnya juga bagus. Kalau saya sih saat ini paling suka menggunakan mata potong keramik itu model turbo. Dia hasil potongannya bisa halus, bisa rapi, dan untuk pemotongannya lebih cepat, kemudian debunya tidak terlalu banyak, dan tidak menggunakan air pun tidak masalah untuk mata potong turbo ya, tapi menggunakan air pun akan lebih bagus. Kemudian kalau dari segi kekurangan ya rekan-rekan ya, yang pertama dari paket penjualannya ada beberapa yang seharusnya sih menurut saya sebaiknya dijadikan satu paket ya, seperti untuk bagian drainase atau pengairannya itu selangnya tidak ada, kemudian bagian konektor ke selang yang besar dari sumbernya itu juga tidak ada. Jadi ada 2 item ya. Kemudian sebenarnya sih lebih bagusnya dari Dolis itu ini dikasih bonus mata keramik ya, mata keramik yang biasa saja tidak apa-apa, yang penting kita untuk startup pertamanya itu sudah ada mata potong keramik, jadi kita tidak beli sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menurut saya ini dayanya lumayan besar ya rekan-rekan ya, karena memang performanya tadi juga bagus, jadi membutuhkan daya listrik yang besar, dan minimal untuk menggunakan alat ini rekan-rekan harus mempunyai listrik 2200 watt di rumah. Untuk harganya sendiri ini kisaran Rp600.000 ya rekan-rekan ya, tergolong harga menengah, karena yang 300 ribuan juga ada, yang lebih mahal dari ini juga ada, jadi ini tergolong menengah. Kalau untuk kesimpulan akhirnya sih menurut saya ini cocok untuk kerja keras ya rekan-rekan ya. Untuk kerja berat ini cocok karena memang powernya juga maksimal, tidak ada masalah dengan powernya. Dipaksa untuk pemotongan yang keras juga tidak ada hambatan dan tidak ada penurunan performa. Jadi ini saya rekomendasikan untuk pekerjaan yang ringan sampai pekerjaan yang berat. Saya rasa seperti itu ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari informasi mengenai mesin Marble Cutter. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TDC Review. Terima kasih dan tetap semangat.